Mari sekalian kita akan masuk dalam ibadah yang kudus pada pagi ini. Kita tunduk kepala dan kita sembahlah Tuhan beberapa saat. Ibadah ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Curahkanlah dari sorga sinar awan kemuliaan-Mu, mengurapi ibadah ini, serta memimpinnya dari permulaan sampai pada akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala domba. Amin. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebab pujian, hormat, dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus yang hidup. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan
kita berada saat ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah walaupun secara online. Kita mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi atas kehidupan kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu menaruh harapannya pada Tuhan. Sebab Tuhan adalah juru selamat kita yang hidup. Dia memperhatikan setiap tetesan air mata kita. Mari kita nyanyikan dengan penuh sungguh-sungguh, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi perlindungan Tuhan sempurna dan nyata atas kehidupan kita. Selamanya kan ku
Yesus berhati setiap
Kita berdoa. Bapa, Engkau mengenal setiap pribadi, miliaran manusia yang ada di bawah kolom langit ini. Tapi Yesus melihat setiap pribadi yang hatinya hancur dan merindukan untuk datang kepadamu. Bapa, Engkau sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu tak terhingga. Engkau mau supaya kami bebas. Kami mau supaya kami bersama-sama dengan-Mu dalam kerajaan-Mu. Selama kami ada di dalam dunia, berbagai kesulitan hidup, persoalan-persoalan yang menimpa kami, dan kadangkala itu membuat kami goyah iman. Tapi Yesus tetap mengasihi kami. Yesus mau supaya kami dibebaskan untuk kami hidup di hadapan-Mu. Berkati firman-Mu yang sebentar lagi kami dengar. Roh Kudus mengurapi firman-Mu, agar firman yang disampaikan kepada kami pada pagi ini menjadi berkat bagi kami semua. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kita baru saja memperingati hari kebangkitan Kristus. Yesus telah bangkit, Dia telah hidup. Itu dahsyat. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kepercayaan kita sia-sia adanya, dan ibadah kita tidak ada artinya. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa Dia telah bangkit dan hidup membawa kemenangan bagi kita semua. Pada pagi ini saya tidak berbicara tentang kebangkitan Kristus, tapi kebangkitan seorang pribadi yang dibangkitkan oleh Kristus. Siapakah dia? Itulah Lazarus. Mari kita bersama-sama melihat beberapa ayat dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 38 sampai ayat yang ke-44. Saya baca untuk kita semua. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 38 sampai ayat yang ke-44. Maka maskulah pula hati Yesus, lalu Ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pagi ini kita melihat Yesus membangkitkan Lazarus. 4 hari ia telah dikuburkan. Dan peristiwa kebangkitan ini dahsyat. Dan saya ingin kita melihat perbedaan sedikit dari kebangkitan Lazarus dan kebangkitan Yesus. Ketika Yesus bangkit, tidak ada satu orang pun tahu bahwa dia sudah bangkit. Sedangkan Lazarus ketika dibangkitkan,
itu ditonton oleh banyak orang. Yesus bersama-sama dengan ke-12 muridnya beserta dengan banyak orang-orang Yahudi, termasuk saudara dari Lazarus yang meninggal ini, Marta dan Maria. Banyak orang melihat peristiwa kebangkitan itu. Sedangkan Yesus ketika dia bangkit, tidak ada satu orang pun yang tahu. Yang kedua, kita lihat perbedaannya, bahwa ketika Yesus bangkit, dia sudah diberi pakaian kemuliaan. Dan ketika murid-murid Yesus datang ke kubur Yesus dan melihat kubur Yesus, karena sudah terbuka, kain kapan itu sudah dilipat rapi, ya, dan kain peluh yang menutup muka Yesus itu pun sudah dilipat rapi. Sedangkan bagaimana dengan Lazarus? Ketika dia bangkit, dia masih mempergunakan pakaian kain kapan dan kain peluh yang menutup wajahnya. Itu berbeda. Yesus bangkit itu telah menerima tubuh kemuliaan. Sedangkan Lazarus bangkit, dia belum menerima tubuh kemuliaan. Karena ini memang belum terjadi kebangkitan pada zaman akhir. Ini belum. Ini kebangkitan sementara. Lazarus bangkit, tapi dia pula nanti akan mati pula. Sedangkan Yesus tidak. Dia bangkit untuk selama-lamanya. Nah, mari kita kembali melihat kepada peristiwa kebangkitan Lazarus ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus pada waktu itu bersama murid-muridnya tidak ada di Betani. Sedangkan Lazarus beserta dengan kedua kakak perempuannya, yaitu Maria dan Marta, itu di rumah dan di kota Betani. Betani itu tidak jauh dari kota Yerusalem. Itu kurang lebih 2 mil perjalanan dari Yerusalem ke Betani. Sedangkan pada waktu itu Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan Marta, Maria dan Lazarus. Dan dikatakan bahwa Lazarus sakit. Lalu berita segera disampaikan kepada Yesus. Dan Yesus tahu bahwa Yesus sakit, bahwa Lazarus sakit. Lalu pertanyaannya, apakah Yesus segera kembali? Tidak, dia membiarkan Lazarus sakit. Bahkan pada akhirnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke Betani, sebab Lazarus sudah meninggal. Dan ternyata meninggal di sini, saudara sekalian, bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi sudah 4 hari. Dia sudah dikuburkan, dia sudah ada di dalam kubur. Maria, Marta bertemu dengan Yesus dan mereka menangis terseduh-seduh. Dan mereka katakan, kalau guru ada di sini, pasti saudara kami tidak akan meninggal. Tapi apa kata Yesus? Akulah kebangkitan yang hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, sekalipun dia sudah mati, pasti dia bangkit. Oleh karena itu kita melihat bagaimana tindakan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur ini. Yesus bertanya, di mana dia dikuburkan? Lalu ditunjuk kubur itu. Lalu selanjutnya Yesus berkata, angkatlah batu penutup kubur itu. Tapi apa yang dikatakan Marta? Guru, Tuhan, jangan. Sebab dia sudah 4 hari dalam kubur. Dia telah berbau busuk. Jangan. Bahkan Marta tidak percaya bahwa kebangkitan akan terjadi. Tapi Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu akhirnya orang-orang yang ada di situ mengangkat pintu kubur itu, batu yang menutup pintu kubur itu. Lalu kita lihat bagaimana tindakan Yesus. Yesus berdoa. Saya baca doa Yesus bagi kita semua. Dalam ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah
yang telah mengutus aku. Saudara sekalian, Yesus berdoa kepada Bapanya dan Bapanya mendengarkan dia. Kemudian dalam ayat 43 kita melihat bagaimana tindakan Yesus selanjutnya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Saudara sekalian, apakah Lazarus terus mati? Tidak, dia hidup. Dia bangkit mendengar suara Yesus dan keluarlah dia dari kubur itu. Dia bangkit, dia hidup. Dan ketika dia bangkit, kita melihat bahwa apakah pakaian atau kain kapan yang mengikat dia lepas? Tidak, masih mengikat tubuh dia. Kain peluh itu masih menutup wajah dia. Dia sungguh bangkit, dia hidup, dan dia keluar. Saya mau supaya kita harus tahu hari ini pelajaran yang harus kita sadar dan kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Lazarus bangkit, hidup, betul, itu luar biasa dahsyat. Tapi lihatlah, ketika dia keluar dari kubur itu, tubuhnya masih terikat dengan kain kapan dan kepalanya masih ditutupi dengan kain peluh. Betul, dia hidup, tapi masih terikat. Saudara sekalian, banyak orang yang katanya orang Kristen percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu betul, hidup. Tapi apa yang terjadi? Mereka masih diikat oleh dosa. Banyak orang Kristen yang menyebut diri Kristen, tapi masih terikat oleh kuasa dosa. Saya melihat banyak orang Kristen masih lari pergi ke dukun-dukun, masih punya ikatan-ikatan yang mengikat hidup mereka, tubuh mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, kekristenan seperti itulah yang membuat kita tidak pernah melihat kemuliaan Allah. Betul, bangkit, kelihatannya hidup, tapi dia masih tertutup dengan ikatan-ikatan kain kapan, kain peluh yang menutup wajah dia, dan dia tidak melihat terang besar dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekristenan seperti itu, jangan harap mereka akan masuk ke dalam pintu surga. Tidak akan pernah mereka masuk. Mereka akan tetap di luar. Oleh karena apa? Mereka tidak melepaskan ikatan-ikatan yang mengikat hidup mereka dari hari ke hari. Saya orang Maluku, dan saya tahu orang-orang Kristen di Maluku, kebanyakan di antara mereka masih memiliki ikatan-ikatan yang luar biasa. Ikatan yang kalau mereka percaya kepada ikatan-ikatan kuasa kegelapan itu, mereka ditikam dan tidak mampan. Saya mau katakan, kalau engkau tetap mempergunakan ikatan seperti itu, mati dan binasalah engkau. Jangan berpikir ditikam tidak mampan lalu engkau akan selamat. Sekali-kali tidak. Pintu kemuliaan surga tertutup bagimu. Selain itu, banyak sekali ikatan-ikatan yang mengikat orang-orang Kristen. Saya tidak tahu di Jawa di sini juga ada banyak hal. Banyak orang Kristen menyebut diri Kristen, tapi sering lari ke dukun-dukun. Untuk apa? Mereka percaya kepada dukun-dukun itu supaya mereka hidup. Mereka bisa hidup mewah, hidup tidak kelaparan, hidup tidak susah, hidup tidak sengsara. Saudara-saudara, saya berkata kepadamu di dalam nama Yesus, kalau engkau masih mempergunakan kekuatan-kekuatan seperti itu, engkau akan binasa. Engkau disebut orang Kristen, tapi tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Ingat, kekristenan tidak seperti itu. Lihat, ketika Lazarus keluar dari kubur, apa kata Yesus kepadanya? Apakah Yesus hanya melihat
dia tetap terikat dengan kain kapan itu. Saya baca buat kita semua saudara-saudara. Dalam ayat 44 bagian terakhir, ini kata Yesus. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Yang Yesus mau adalah apa? Lepaskanlah, tanggalkanlah semua ikatan-ikatan yang mengikat tubuh kita, mengikat hidup kita, yang membuat kita tidak berdaya. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan mau, Dia memanggil kita. Sudah keluar dari kubur, sudah keluar dari kubur, sudah keluar dari kegelapan, kuasa kegelapan. Tapi kita masih membiarkan diri diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Inilah yang membawa kita kepada kebinasaan kekal. Inilah yang membuat kita berkat Tuhan tidak mengalir dalam hidup kita. Coba lihat kita hari ini, fenomena yang terjadi, penyakit virus corona sementara merajalela. Kalau kita masih hidup di dalam kuasa kegelapan, ikatan-ikatan dosa, tidak mungkin Tuhan mau mendengarkan doa kita. Tuhan akan membebaskan kita dari penyakit itu, asal kita mau lepaskan diri kita dari semua ikatan-ikatan dosa. Lihat di sini, Yesus berkata, lepaskanlah baju dan peluh atau kain kapan yang mengikat diri dia, dan biarkan dia pergi. Yesus mau supaya kita bebas. Dia memanggil kita semua, saudaraku yang kekasih, dengan suaranya yang lemah lembut, dengan penuh kasih. Tadi kita angkat pujian, Tuhan mengetahui semua beban dan persoalan kita secara pribadi. Dia mau membebaskan kita, asal kita mau atau tidak, mau dibebaskan atau tidak. Itulah pertanyaannya. Yesus mau menyelamatkan kita. Yesus mau memberikan kepada kita kepuasan, kebahagiaan, dan berkat yang besar. Tapi apakah di antara kita masih terikat oleh kekuatan-kekuatan yang tidak benar, kekuatan-kekuatan iblis yang tidak berkenan di hadirat Tuhan? Ada orang yang berkata bahwa ada jin yang baik dan ada jin yang jahat. Saya mau katakan kepada saudara semua, mau jin jahat itu semua dari setan. Tidak benar. Semua adalah tipu muslihat iblis yang mau meruntuhkan iman orang-orang percaya. Yesus mau seluruh hidup kita itu bersih di hadapan Dia. Tanggalkanlah semua ikatan dosa, semua beban dosa, supaya Tuhan memberkati kita. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28, Yesus mengundang setiap orang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Dia tahu semua beban dan persoalan kita. Dia tahu kita sudah masuk di dalam lumpur dosa. Dia tahu bahwa ada ikatan-ikatan yang mengikat hidup kita, yang membuat kita tidak berdaya. Tapi Dia mau kita datang kepadanya dan lepaskanlah, tanggalkanlah semua ikatan-ikatan yang mengikat diri kita. Saudara-saudara, dalam nama Yesus, saya mohon kepada saudara, hari ini engkau berubah. Ingat, Yesus sudah bangkit. Dia hidup membawa kemenangan bagi kita semua. Semua beban dosa kita, semua yang mengikat hidup kita, Dia telah tanggung di salib, sampai Dia berseru kepada Bapa sebagai anak Allah, Eli, Eli lama sabachthani, mengapakah engkau meninggalkan aku? Karena dosa Allah Bapa meninggalkan anaknya, tapi Dia mati membawa kemenangan buat kita semua. Oleh karena itu saya menantang kita semua, saudara-saudara jemaat, baik di rumah, di perjalanan, dimanapun engkau berada, ingat, Dia mau supaya kita bebas. Dia mau
supaya dia memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita dan bahagia. Dia mau sekalipun kita berjalan sekarang ini di tengah-tengah virus corona, dia akan tetap memelihara kita, menjaga kita, membebaskan kita, dan melindungi kita. Ingat ini, asal hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, tanggalkan semua beban-beban dosa, tanggalkan semua ikatan-ikatan yang mengikat hidupmu, dan datang kepada Dia seperti Lazarus. Lepaskan semua yang mengikat tubuh dia. Kain kapan dilepaskan, kain peluh dilepaskan, dia bebas berjalan di dalam satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kuasanya itu tetap sama. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Dia, yang Dia berdiri dan siap untuk apa? Menerima kita kembali. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam lumpur dosa, walaupun banyak ikatan-ikatan yang mengikat hidup kita, Dia mau tanggalkan itu semua dan datang kepadanya. Dia memberikan kepadamu damai sejahtera, sukacita, dan bahagia. Ingin saya katakan sekali lagi, jangan engkau takut kepada penyakit ini, penyakit virus corona. Jangan engkau takut. Sebab apa? Janjinya ya dan amin. Dia akan memelihara kita, membebaskan kita dari penyakit ini. Kita tidak tahu kapan virus ini diangkat, tapi bersama-sama dengan Tuhan, pasti ada waktu, ada saat di mana virus corona ini akan dilenyapkan dari bumi Indonesia, dan kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Tanggalkanlah, tanggalkanlah, tanggalkanlah semua ikatan-ikatan yang mengikat hidupmu, dan datanglah kepada Dia. Engkau akan berjalan dalam kebenaran, dalam kebahagiaan, bersama-sama dengan Yesus Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang kekal kudus, Bapa dalam surga, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak mau supaya kami binasa. Engkau tidak mau supaya kami terus terikat dalam ikatan-ikatan dosa. Sekalipun kami menyebut diri kami Kristen, tapi kekristenan tidak menjamin bahwa kami diselamatkan. Oleh karena itu ya Bapa, oleh pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, membawa kami, menyadarkan kami, agar kami melepaskan semua ikatan yang mengikat diri kami selama ini, supaya kami bebas dan hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kami. Tuhan buka tingkap-tingkap sorga dan curahkan berkat itu kepada kami. Dan Tuhan pasti menolong kami di saat-saat kesusahan yang sedemikian berat yang terjadi di bangsa kami. Bahwa virus corona ini belum lagi pergi, tapi kami percaya akan kuasa Tuhan. Ada waktu, ada saat di mana virus ini akan diangkat dari bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memperhatikan bangsa kami. Engkau memperhatikan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau sungguh-sungguh memperhatikan kami semua. Para dokter, para medis yang telah bekerja dengan keras, dan banyak di antara mereka harus meninggal oleh karena virus corona ini. Tapi Tuhan tolong dan kuatkan mereka, agar mereka terus teguh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan letakkan di atas pundak mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini. Dampak dari virus corona ini, banyak di antara jemaat kami harus dihentikan dari pekerjaan. Ini membawa kesusahan sendiri. Tapi Tuhan, mata-Mu menjelajah dari sorga. Engkau memperhatikan jemaat-Mu. Jemaat-Mu Tuhan. Kasihilah seluruh jemaat-Mu
Bagi mereka yang dalam kesulitan keuangan, Tuhan buka pintu sorga, buka jalan kepada mereka. Dan kami tidak tahu cara Tuhan memberkati mereka. Tuhan pasti mengirimkan berkat itu dengan caramu. Dari timur, barat, utara, dan selatan. Dari apapun, Tuhan pasti memberkati jemaatmu. Kalau Tuhan memberkati Elia di Sungai Kerit dengan cara Tuhan yang ajaib itu, hal yang sama Tuhan memberkati jemaatmu dalam kesusahan dan kesukaran ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, tak lupa sekarang ini kami berdoa khusus bagi beberapa kekasih kami yang sungguh sakit, tidak berdaya. Pak Aditya, Pak Andreas Sekiman, lawatlah mereka, ulurkan tangan kuasa-Mu menjamah mereka. Demikian pula beberapa ibu yang sudah lanjut usia, yang membuat kekuatan mereka pun sudah luntur, tidak berdaya. Tolonglah mereka pula dengan kekuatan yang ajaib dari Tuhan, dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka di rumah. Kasih dan sayang-Mu selalu menyertai mereka. Apapun yang mereka perlukan Tuhan, Engkaulah Yahweh Jireh. Sediakan semua yang mereka perlukan dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu. Doa yang Bapa ajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, bukalah hatimu di hadapan Tuhan, dan buka tanganmu menengadah ke sorga. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa celah hingga kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin.